Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya mau sharing firman Tuhan yang berada di Galatia 2 ayat 20. Saya bacakan firman Tuhannya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita memposisikan Yesus dalam diri kita, kita telah mati. Nah, kalau udah mati, mau ngapain? Tidak ada lagi yang dibahas. Tapi kita lihat bahwa di sini dikatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa saudara? Kristus yang hidup di dalam kita. Artinya apa? Ketika Kristus yang hidup di dalam kita, kita hanya membahas Yesus Kristus saja. Dan salah satu contoh pokok doa kita, ketika kita mungkin menerima intimidasi dari luar dunia sana, dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang mengintimidasi pikiran kita. Mungkin ketika kita mengalami krisis keuangan, atau kita mengalami kesakitan, atau kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, banyak intimidasi. Doa kita hanya kepada Tuhan, tidak perlu bertele-tele saudara-saudara. Kita hanya cukup menceritakan Tuhan, yaitu seperti ini. Ketika kita mengalami kemiskinan tadi, Tuhanlah kekayaanku, Tuhanlah bendahara dalam hidup. Ketika kita mengalami sakit, Tuhanlah kesembuhanku. Ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, Tuhanlah damai sejahtera dan sukacita. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita perhatikan bahwa kita sering sekali menceritakan hidup kita lagi, kita sering kali menghidupkan diri kita lagi. Padahal firman Tuhan berkata kita telah mati, bahwa Yesus yang hidup dalam diri kita. Ketika Yesus hidup dalam diri kita, mari kita hanya diam saja dan membiarkan Yesus yang bekerja. Artinya ketika Yesus yang bekerja, kita hanya menceritakan perbuatan Tuhan itu sendiri dalam diri kita. Yaitu kita lihat seperti Raja Daud. Raja Daud dia sedang mengalami masalah, atau dia sedang mengalami kesusahan, dan dia bisa dikatakan dalam posisi dalam lembah kekelaman. Tapi dia apa berdoanya? Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah perisai, Tuhanlah gunung batu, Tuhanlah kota bentengku. Suka-suka dia memposisikan Tuhan itu. Artinya saudara-saudara, dalam diri kita pun mari kita posisikan Tuhan itu secara khusus dalam diri kita. Yesus berkata, akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran, akulah gembala yang baik, akulah air hidup. Artinya saudara-saudara, mari kita posisikan Tuhan itu dalam diri kita. Dalam segala hal, Tuhan itu tidak membatasi dirinya dalam diri kita, tetapi mau panggil apa saja dalam diri kita, mau kita libatkan dalam diri kita, terserah kita. Kita panggil sahabat, kita panggil sebagai Bapa yang baik, atau apapun, dan dia ada bersama-sama kita dan senantiasa menyertai kita. Jadi saudara-saudara, mari kita perkatakan iman kita kepada Yesus. Yesuslah yang hidup, Yesuslah sukacita kita, Yesuslah damai sejahtera kita, Yesuslah kekayaan kita, Yesuslah kesembuhan kita. Sekian seri firman Tuhan.